Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Aulia, NIM 7211141990. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang pertama, perdagangan elektronik. Definisi sempit yang mereka berikan hanya meliputi tentang transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok, yang menghubungkan komputer mereka masing-masing melalui internet. E-commerce di luar batas perusahaan. Ada dua jenis e-commerce yang terjadi dengan entitas di luar batas perusahaan, yaitu yang pertama, e-commerce bisnis ke konsumen, yang mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Yang kedua, e-commerce bisnis ke bisnis, yaitu mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce yaitu ada tiga. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan. Yang ketiga, peningkatan imbal balik ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Kendala-kendala e-commerce. Ketika ditanyakan mengenai alasan dari kehati-hatiannya, perusahaan menyebutkan tiga kendala dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang tinggi. Kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan. Yang ketiga, peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Ruang lingkup e-commerce. E-commerce memiliki sifat dinamis dan lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan. Jalan menuju e-commerce. Rencana bisnis strategis akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis sehingga perusahaan tersebut akan dapat memahami peranan potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Inteligensi bisnis. Melaksanakan e-commerce bukanlah suatu keputusan yang diambil tanpa pertama-tama meraih pengetahuan terlebih dahulu tentang perusahaan dan hubungannya dengan para pelanggan, pesaing, pemasok, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Inteligensi bisnis ini sendiri adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Strategi yang paling sering disebut adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Sistem interorganisasional. E-commerce merupakan suatu hal yang fundamental bagi sistem interorganisasional. Pertukaran sejumlah besar data secara cepat dan aman merupakan hal yang kritis untuk mendukung transaksi-transaksi organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk bersaing. Tanpa jaringan komunikasi dan kemampuan pemrosesan komputer, organisasi akan menjadi sebuah pulau produksi maya dengan sedikit kemampuan yang dipergunakan untuk jasa dan produk yang menciptakan vitalitasnya. E-commerce dan EDI adalah jalan bebas hambatan bagi sistem interorganisasional. Manfaat iOS yaitu ada dua. Yang pertama, efisiensi internal, terdiri atas perbaikan dalam operasi-operasi perusahaan itu sendiri, sehingga memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat dan mengambil keputusan dengan cara yang lebih cepat lagi. Yang kedua yaitu efisiensi interorganisasional, meliputi perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Kekuatan penawaran, kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Kekuatan ini diambil dari tiga area dasar, yaitu dengan menawarkan fitur-fitur produk yang unik, dengan mengurangi biaya-biaya berhubungan dengan penelitian, serta dengan meningkatkan biaya perpindahan. EDI terdiri atas transmisi data langsung ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Extranet yaitu cara lain dari membuat suatu iOS. Manfaat-manfaat tidak langsung iOS: mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatnya efisiensi operasional, meningkatnya kemampuan untuk bersaing,
memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, memperbaiki layanan pelanggan. Strategi B2C untuk e-commerce, produk-produk digital. Beberapa produk dan jasa tertentu dapat dikirimkan kepada pelanggan melalui internet. Dunia hiburan telah menjadi salah satu produk awal yang mengambil keuntungan dari internet, yaitu seperti lagu, album, film, dan produk-produk serupa yang dapat dibeli dari situs-situs web. Produk-produk fisik. Barang-barang fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web, sebagai gantinya harus dikirimkan ke pelanggan. Penjualan maya versus campuran. Penjualan maya adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Dengan penjualan maya, tidak ada toko di mana pelanggan dapat masuk dan membeli produk. Penjualan campuran terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web, di mana pelanggan dapat membeli produk. Pemerintahan elektronik. Pemerintah sendiri dapat mengambil keuntungan dari e-commerce. Langkah e-commerce berikutnya, perdagangan bergerak adalah penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi atau personal digital untuk melakukan e-commerce nirkabel. Nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler akan memungkinkan terciptanya komputasi nirkabel berkelas bisnis hampir di semua tempat. Menggunakan internet, e-commerce tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya jaringan yang menghubungkan pelanggan dengan organisasi. Awal mula internet dapat ditarik balik hingga tahun 1969 ketika pemerintah Amerika Serikat membuat suatu jaringan yang disebut ARPANET. Usaha-usaha yang diawali di tahun 1989 mengarah pada apa yang kita kenal sebagai World Wide Web. ARPANET menunjukkan bahwa permintaan dan penerimaan data oleh seseorang melalui suatu jaringan yang kompleks yang melibatkan banyak komputer dan koneksi jaringan adalah suatu hal yang mungkin untuk dilakukan. Aplikasi bisnis internet. Semua area perusahaan dapat menggunakan internet, tetapi satu area yang penting adalah manajemen rantai pasokan, khususnya manajemen rantai pasokan untuk penyedia layanan kesehatan mendapat perhatian khusus karena cepatnya kenaikan biaya untuk jasa-jasa medis. Aplikasi retail juga penting dan menjadi satu tandingan yang baik bagi contoh B2B pada manajemen rantai pasokan. Saran-saran keberhasilan penggunaan internet. 1. Pastikan situs web Anda kuat. 2. Pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. 3. Menekankan isi. 4. Sering diperbarui. 5. Melihat di luar pelanggan. 6. Tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. 7. Menjadikan internet intuitif. 8. Berada di lokasi web yang tepat. 9. Ciptakan rasa kebersamaan. 10. Carilah bantuan jika Anda membutuhkan. Dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Para pengguna internet adalah suatu kelompok yang beragam. Banyak yang masih berusia muda, namun yang berusia lebih tua atau dengan lebih banyak penghasilan untuk dibelanjakan memiliki dampak yang lebih substansial pada ramalan ekonomi e-commerce. Bahkan ketika uang tidak langsung dibelanjakan secara online, konsumen seringkali menggunakan situs web untuk melakukan penelitian atas pembelian mereka sebelum pergi ke toko.